Bab 282. Ini kelihatannya trik sederhana, bahkan ada misteri tersembunyi, setiap langkah dan setiap gerakan, berapa banyak kekuatan yang digunakan dan kapan itu, dihitung dengan tepat oleh Ye Ming. Benar saja, kubah besi yang kuat tidak bisa lepas. Dan ditabrak oleh gerakan yang tampaknya biasa. Telapak tangan ini begitu kuat sehingga dia tidak tahan. Avatar itu segera berubah menjadi streamer dan mengalir ke hati Ye Ming. Saat berikutnya, dia merasa ada kekuatan supranatural di pikirannya, yang disebut jari ajaib. Jentikan jari Anda, seperti namanya, kekuatannya ada pada satu jari. Setelah kekuatan gaib ini diperbaiki, ia dapat menghancurkan batu itu dengan satu jari dan melarutkan emas dan besi. Namun, semua cara magis hanya dapat dilakukan setelah pencapaian Wuzong, bahkan pada tingkat Wujun. Setelah mengalahkan kubah besi, Ye Ming segera kembali ke patung. Pengawas yang lebih tua masih berdiri di sana. Ketika dia melihat Ye Ming keluar, dia tampak cukup terkejut dan bertanya, "Apakah itu kemenangan atau kekalahan?" Ye Ming, kemenangan, punya jari ajaib. Mengawasi penatua itu berkata, "Oke, saya tidak salah membaca Anda. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa Anda kalahkan. Saya tahu ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun, dan salah satu siswa paling kuat telah memenangkan 9 berturut-turut. Ye Ming tidak ingin melanjutkan tantangan itu. Akan biaya 100 juta untuk menantang satu. Dia tidak ingin menghabiskan uang untuk itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia telah mempelajari kekuatan magis, itu tidak terlalu membantunya saat ini. Karena dia belum cukup berkultivasi dan belum dapat melakukan kekuatan magis. Jadi dia berkata, "Sisa patung itu, saya tidak akan terlambat untuk menantang." Penatua yang mengawasi sedikit kecewa, tetapi kemudian tertawa dan berkata, "Oke, ketika Anda kembali, Anda harus menemukan suami Anda terlebih dahulu." Ye Ming mengangguk dan pergi. Segera setelah dia berjalan pergi, Ye Qianhong muncul di belakang para tetua dengan cara hantu dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana?" Penatua inspektur itu memicingkan matanya dan berkata, "Menarik, penglihatan Anda bagus, bocah ini memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Saya tidak berani mengatakan seberapa besar pencapaiannya di masa depan. Tetapi setidaknya ia memenuhi syarat untuk meninggalkan sebuah patung di Aula Legenda." Ye Qianhong Road, dinasti Qinglong menderita kerugian besar dalam pertempuran terakhir. Apakah kali ini dapat kembali tergantung pada anak-anak ini, mengawasi penatua, karena bocah ini memiliki kualifikasi yang bagus dan memiliki hubungan dengan dinasti Qing. Tidak masalah bagiku untuk memberikan keterampilan ini kepadanya. Tapi aku punya permintaan." Ye Qianhong sangat gembira dan tertawa. "Ini adalah kehormatan dari pasukan hantu surgawi kami untuk meminta pencuri Tuo Baksuan untuk meminta. Selama kita bisa melakukannya, kita tidak akan menolak." Mengawasi para tua-tua berkata dengan ringan, "Saya dulu muda dan penuh energi, mencuri dari seluruh dunia, dan menyinggung orang-orang besar. Jika bukan karena tuan rumah sakit lama, saya khawatir saya sudah mati. Perguruan itu memperlakukan saya dengan baik, memberi saya waktu untuk memantau para tetua. Kasihan, aku sangat berterima kasih atas semua ini, jadi aku harus membantumu. Namun,
Apa yang telah kupelajari tidak dapat dikubur di tanah bersamaku. Aku harus menemukan seseorang untuk diwariskan. Ye Qianhong berkata dengan terkejut. Apa maksudmu? Ingin menganggap serius Ye Ming sebagai magang? Tidak bisakah? Tuoba Xuan memicingkan matanya ke Ye Qianhong. Ye Qianhong dengan cepat berkata, tentu saja, tetapi sejauh yang saya tahu, ada lebih dari satu Tuan Ye Ming. Yin dan yang mengajar Yisian, tempat suci naga yang sebenarnya menari 1000 bayangan. Yisian Tian tidak akan mengatakan apa-apa, kekuatannya tidak dapat diprediksi. Lalu Wu Qianying juga memiliki sumber daya yang tidak ada bandingannya. Setelah dia keluar, Wu Zhengxiu juga harus ada di sana. Tuoba Xuan tidak menganggapnya serius dan berkata, mengapa dia bisa memiliki seorang guru? Saya tidak ingin menduduki dia, tetapi hanya ingin meneruskan sekolah sakral. Adapun mantan gurunya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selama mereka tidak memprovokasi saya tidak repot-repot. Petik 2. Ye Qianhong menghela nafas lega, tidak apa-apa. Itu semua tentang menari 1000 bayangan, Anda dan saya tidak di bawah mata Valkyrie. Hanya saja Yi Xiantian bukan masalah sepele. Dan dipuji oleh Kaisar Qinglong sebagai jenius yang paling mungkin untuk mengambil langkah itu. 1. Tubuh Tuoba Xuan bergetar. Langkah apa yang Anda ambil? Evaluasi Kaisar terhadapnya sangat tinggi. Ye Qianhong, peradaban yang berbeda harus terhubung ke ujung, jadi setelah memasuki wilayah itu. Sebenarnya tidak ada perbedaan pada intinya. Tuoba Xuan terkekeh dan berkata, aku tidak bisa mengambil langkah itu lagi. Aku ingin melakukan begitu banyak. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Ye Ming sedang dalam perjalanan ke toko kampus. Dalam beberapa hari, ia akan menuju dunia Xuantian. Ia harus bersiap terlebih dahulu dan membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Toko kampus dioperasikan oleh Qinglong College, yang hanya terbuka untuk siswa. Harga barang-barang yang dijual di dalam jauh lebih rendah daripada di luar, yang pada dasarnya adalah harga biaya. Karena itu, para siswa di Qinglong College tidak pernah pergi keluar untuk membeli barang. Sebagian besar waktu mereka membelinya di toko kampus. Toko kampus sangat besar dan dibagi menjadi banyak kategori, mulai dari makan, minum, dan seni bela diri. Di pintu masuk toko, dia akan masuk. Seorang pria paruh baya keluar dari toko. Dia terburu-buru dan menabraknya ketika dia keluar. Cukup beralasan bahwa sebagai seorang pejuang, ia seharusnya tidak bertemu orang lain, dan Ye Ming jelas-jelas melakukannya. Tetapi gagal menghindarinya, yang membuatnya sangat bingung. Dia sedang menunggu untuk memasuki pintu, dan tiba-tiba jantungnya bergerak, dan dia mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya. Dan merasa lega ketika dia menemukan bahwa tas penyimpanan masih ada di sana. Tetapi pada saat ini, Bei Ming mengingatkan, Tuan, barusan pria itu mencuri isi tas penyimpanan. Ye Ming hampir melompat, tidak punya waktu untuk bertanya, berbalik dan mengejarnya. Tapi begitu dia berbalik, pria paruh baya itu tidak punya bayangan. Hei, kemana dia pergi? Pada saat itu, seseorang menepuk pundaknya di belakang, dan dia dengan sengaja mengembalikan lengannya dengan pukulan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa malu, tahu bahwa dia telah bertemu seorang ahli,
Jadi dia berbalik perlahan, dan cukup yakin, dia melihat pria paruh baya tadi. Pria paruh baya menatapnya dengan senyum, sangat tatap muka, dia belum pernah melihatnya. Yang lain berkata, bocah itu sedikit cakap, tetapi Anda menemukannya. Siapa kamu? Tanya Ye Ming. Orang paruh baya meletakkan tangannya di wajahnya dan berubah menjadi gambar para penatua, dan bertanya sambil tersenyum, kamu tidak kenal saya? Mata Ye Ming melebar, apakah itu senior? Pria ini adalah Tuo Baksuan, dan dia melambaikan tangannya, ikuti aku. Ye Ming tahu metode lawan, setidaknya dia juga adalah lokomotif tingkat seni bela diri. Segera, Tuo Baksuan membawa Ye Ming ke tempat tinggalnya. Itu adalah rumah bergaya taman yang tenang. Keduanya memasuki bangunan bambu 3 lantai. Tuo Xuan duduk sambil tersenyum. Dan seorang anak laki-laki membawa teh, duduklah. Ye Ming lalu duduk dan bertanya, bagaimana kamu mengajar saya ketika senior saya memanggil saya? Tuo Baksuan pertama kali menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Ming dan bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu, bagaimana saya mengambil barang-barang dari tas penyimpanan Anda? Ye Ming melirik dan berkata, ini sangat sederhana, kamu menjatuhkan tas penyimpanan. Tuo Baksuan menggelengkan kepalanya, Anda salah, saya tidak menjatuhkan tas. Sebaliknya, tas penyimpanan Anda tidak bermutu tinggi dan ruang tidak stabil. Saya memasuki ruang bagian dengan cara dan mengambil sesuatu secara langsung. Anda tidak merasa itu dia? Ye Ming kaget. Apa? Anda bisa mengambil barang langsung dari ruang penyimpanan seseorang? Tuo Baksuan memiliki ekspresi yang tak terlihat, dan berkata, apa ini? Orang tua itu pernah mengevakuasi dunia kecil dewa. Tetapi orang tua itu akhirnya tahu, tapi aku sudah melarikan diri. Ye Ming mengagumi wajahnya dan berkata, para senior benar-benar pintar, dan yang lebih muda sangat dikagumi. Jangan bilang itu tidak berguna. Sejujurnya, pria tua itu mendatangimu karena dia pikir kamu adalah orang yang bisa dikerjakan, berharap untuk memberikanmu kemampuan ini. Ye Ming tidak terlalu terkejut. Kausalitas dengan mudah menghitung sesuatu, dan bertanya, kenapa aku? Pertama, kamu memiliki kualifikasi yang baik. Kedua, kelompok hantu surga memohon kepadaku untuk mengajarimu sesuatu yang berguna. Poin ketiga adalah bahwa lelaki tua itu menatapmu dengan senang. Jika kamu melihatmu, dua yang pertama sebenarnya tidak berguna. Tuo Baksuan tertawa. Ye Ming nyaris tidak memikirkannya dan langsung berkata, aku bersedia belajar dari tuannya. Sebelum Tuo Baksuan mengatakan bahwa ia akan menerima magang, ia telah jatuh ke tanah dan bertindak sebagai murid. Tuo Baksuan Daksi membuatnya menyelesaikan kepalanya dan tertawa. Murid yang baik, bangun. Ini menunjukkan bahwa ia telah mengenali Ye Ming sebagai muridnya. Ye Ming berdiri dan bertanya, Tuan, murid-murid saya memiliki masalah, dan saya masih memiliki 2 tuan. Topologi Xuandao, saya sudah tahu ini. Anda hanya memiliki 10 master, dan saya tidak menganggapnya serius. Anda duduk dan menggunakan metode tanda hati. Sebagai guru untuk melewati semua yang telah Anda pelajari dalam hidup Anda. Sekarang Anda memiliki kultivasi yang terbatas dan kekuatan mental yang terbatas. Sehingga tidak banyak yang dapat Anda pelajari. Namun,
Ketika kultivasi meningkat, hal-hal yang ada di pikiran Anda secara bertahap akan terwujud dan menjadi pengalaman Anda sendiri. Ye Ming segera duduk, dan Tuo Baksuan menekan telapak tangan di atas kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak ada pikiran di hatimu, jangan membuat perlawanan." Tubuhnya langsung runtuh. Tanpa berpikir di dalam hatinya, sinar kesejukan menembus ke dalam tubuh, mengembun menjadi tanda spiritual di kedalaman laut. Seluruh proses berlangsung kurang dari 1 jam. Dia membuka matanya ketika dia merasa bahwa Tuo Baksuan membuka telapak tangannya. Adegan di depannya mengejutkannya, dan melihat bahwa Tuo Baksuan sedang duduk di tanah seolah-olah dia telah kelelahan. "Tuan!" dia berteriak dengan cemas. Tuo Baksuan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah." Sangat padat karya untuk mengkonsolidasikan tanda jantung, dan guru harus segera mundur. Dia bergegas. Ye Ming tidak punya pilihan selain pergi. Dengan mengingat hati, ia kembali ke toko, menghabiskan 2 miliar koin Valkyrie, dan membeli banyak barang yang dibutuhkan. Tidak termasuk 5 miliar yang dikembalikan ke Tongli Bank, ia masih memiliki 4 miliar yang tersisa. Kemudian, 4 miliar koin juga ditukar dengan uang rune jika dibutuhkan. 100 juta yuan yang dihabiskan terutama digunakan untuk membeli bahan tanda dan deretan bendera. Dengan hal-hal ini, ditambah taktik rune yang luar biasa, bahkan musuh yang kuat bisa bertarung. Di hari-hari yang tersisa, ia bekerja keras untuk membuat beberapa tanda. Sebelum pergi, ia memberi Zhang Heng 1 miliar koin wushen dan memerintahkannya untuk berlatih dengan sekuat tenaga. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketika dia pergi, Zhang Heng memberi 300 juta koin wushen kepada Yan Ruyu dan Luo Bingxian masing-masing atas namanya. Uang ini sangat membantu ketiganya sehingga ketika Ye Ming kembali dari tanah suci Xuantian, dia terkejut dengan perubahan mereka. Malam itu, Jizhou tiba-tiba muncul di depan Ye Ming. Dia bertanya, "Apakah kamu siap?" Dia mengangguk, "Ya, sudah siap." "Jizhou, setelah Yirong, orang-orang kami akan menemukan cara untuk mengirim Anda ke kamp militer Suzaku. Situasi selanjutnya adalah semua ini, Anda dapat menulis sekarang. Kemudian, serahkan buku panduan." Ye Ming memutarnya seperti kilat, dan ketika dia menepuk dengan kedua tangan, buku itu berubah menjadi bubuk. Dia berkata, "Sudah turun. Jizhou, ayo pergi." Begitu dia melambaikan tangannya, Ye Ming merasakan awan naik. Sekitar 1 jam kemudian, dia muncul di sebuah kamp militer, dan Jizhou sudah lama menghilang.